Capaian membanggakan diraih Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bandara ini dinobatkan sebagai bandara paling aman se-Asia Tenggara menurut lembaga Global Safe Travel Barometer. Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan nilai Safe Travel skor 4,3 dari nilai tertinggi. Nilai ini setara dengan nilai yang diraih Bandara Changi, Singapura. Di wilayah Asia Pasifik, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Changi, Singapura berada di posisi kedua. Sedangkan di tingkat dunia, Bandara Soekarno-Hatta meraih peringkat ke-14. Hal ini berdasarkan laman safetravelbarometer.com. Hal ini berdasarkan beberapa penilaian, di antaranya pendaftaran bagasi yang minim kontak, kios check-in minim kontak, penyediaan masker, penyediaan fasilitas tes COVID-19, dan kewajiban memakai masker untuk seluruh karyawan bandara. Semoga dengan penilaian ini semakin banyak wisatawan asing yang akan berlibur ke Indonesia, sehingga sektor pariwisata Indonesia bangkit setelah diterpa pandemi COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dinobatkan sebagai bandara paling aman se-Asia Tenggara berdasarkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 menurut lembaga Global Safe Travel Barometer. Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan skor setara dengan Bandara Changi, Singapura. Dan apakah capaian ini sudah sesuai? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala. Selamat siang, Pak Adrian. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Pemirsa dan juga Pak Adrian, kita juga sudah berupaya untuk menghadirkan pihak Angkasa Pura II, namun berhalangan untuk bergabung di siang ini. Dan pemirsa, sebelum kita memulai dialog kita siang ini, penobatan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara teraman se-Asia Tenggara berdasarkan Global Travel Safe Barometer. Berhubungan dengan itu, Vice President of Corporate Communication Angkasa Pura II menyebut raihan itu berdasarkan protokol kesehatan yang diterapkan pihak bandara untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media yang saya banggakan. Saya Yado Yarismano, VP Korkom dari PT Angkasa Pura II. Saya ingin mengupdate sedikit kepada teman-teman semua terkait dengan corporate action yang memang kami lakukan di beberapa waktu belakangan ini. Nah, memang salah satunya nih, alhamdulillah teman-teman semua ya, kita mendapatkan apresiasi dari beberapa lembaga global yang ada di dunia. Nah, memang apresiasi ini diberikan kepada Bandara Soekarno-Hatta atas penanganan COVID-19 atau penerapan protokol kesehatan ketika pandemi COVID ini terjadi dari tahun lalu gitu, teman-teman. Jadi memang ini merupakan bagian dari upaya kepada untuk perlindungan ya kepada seluruh pengguna jasa bandara, lalu kepada seluruh pekerja bandara juga, dan juga memang pengunjung yang ada di bandara pada masa COVID-19 ini. Ya, Pak Adrian, tadi kita saksikan bersama pernyataan dari pihak Angkasa Pura II terkait dengan raihan Soekarno-Hatta sebagai bandara teraman di Asia Tenggara dari sisi pelayanan atau penerapan protokol kesehatan. Ini tanggapan dari Ombudsman seperti apa, Pak? Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya ingin klarifikasi bahwa saya sudah selesai di Ombudsman 3 bulan yang lalu ya. Jadi baik. Saya tidak lagi bisa mewakili. Namun toh saya bersedia untuk menjadi narasumber teman-teman karena 2 hal. Pertama, saya memang pada waktu aktif di Ombudsman itu memang beberapa kali memberikan atau melakukan suatu kajian tentang performa dari Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selaku kriminolog, saya lebih suka sekarang bicara sebagai kriminolog, itu saya punya concern jika dikatakan ini adalah safe travel, tetapi mengapa indikatornya hanya melulu soal COVID ya? Padahal apakah memang hanya COVID yang kemudian menjadi determinan dalam rangka juga pesawat terbang? Kan rasanya tidak hanya itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi concern saya juga. Demikian, Mbak. Baik, ini artinya tidak hanya terkait dengan penerapan protokol kesehatan ya Pak yang perlu diperhatikan untuk melakukan penilaian bahwa suatu bandara itu aman atau tidak di saat pandemi seperti ini. Tanggapan Anda seperti apa terkait dengan hal itu? Ya, kalau dalam konsep safety itu kan dia pada dasarnya juga mengandung konsep security. Ya, jadi security adalah bagian dari safety. Nah, security itu juga berarti terkait dengan
apakah ketika misalnya seseorang yang berada di bandara lalu kemudian dompetnya hilang misalnya, itu lalu kemudian dapat segera kembali, atau ketika dia tersesat misalnya, maka kemudian lalu ada mekanisme sehingga kemudian dia bisa dibantu untuk supaya segera bisa masuk ke jalur yang benar misalnya, atau ketika dia tersesat dengan kendaraannya lalu kemudian ada mekanisme untuk membuat kendaraannya bisa kembali ke jalur parkir yang benar. Nah, hal-hal itu kan berada pada konteks security, ya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai apakah ada jaminan bahwa misalnya semua orang yang masuk ke dalam jalur penumpang itu kemudian semua bebas dari misalnya menggunakan senjata tajam, membawa senjata api, atau bebas dari narkotika. Nah, itu kan sebetulnya hal-hal yang terkait dengan security. Nah, andaikan saja itu dibahas juga, itu lalu kemudian menurut saya akan membuat lalu nilai yang diperoleh oleh Cengkareng ini akan semakin paripurna dan semakin menurut saya semakin semakin terbantahkan lah begitu. Demikian. Ini artinya kalau dilihat dari sisi kenyamanan atau keamanan secara keseluruhan dari suatu bandara, sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki, begitu ya Pak? Saya kira memang bandara kan pada dasarnya adalah satu sistem yang kompleks ya, yang memang pertama di situ ada banyak orang yang terlibat, yang kedua ada berbagai sistem yang juga terlibat begitu. Maka ketika kita bicara mengenai safety itu lalu kemudian harus di breakdown sih. Apakah itu terkait dengan keamanan penerbangan, ya bagaimana kualitas kompetensi daripada ATC-nya misalnya. Yang kedua tadi terkait dengan sejauh mana bebas dari kejahatan-kejahatan yang berada pada level petty crime ya. Misalnya pencurian, pencolengan begitu. Atau yang ketiga terkait dengan pelayanan publiknya. Jadi kemarin pada waktu kami sebagai Ombudsman RI misalnya, maka yang kami lihat adalah sejauh mana pelayanan publik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu ajak apa tidak misalnya. Nah, barulah kemudian pada yang sekarang ini dinilai oleh lembaga ini adalah terkait dengan konteks penanganan pandemi COVID-nya. Jadi menurut saya ya tidak hanya itu gitu ya untuk kemudian menjadikan satu bandara disebut sebagai aman. Namun demikian juga good news-nya adalah bahwa seringkali kita mendengar ya, dan itu seringkali dipublikasikan oleh jajaran manajemen dari Angkasa Pura bahwa memang sistem CCTV di Bandara Soekarno-Hatta khususnya di Terminal 2 dan 3 itu memang cukup canggih. Sehingga ketika misalnya kita kehilangan handphone atau dompet di satu lokasi, maka segera kemudian CCTV-nya bisa menzoom secara amat besar, lalu kemudian kemudian bisa ditelusuri itu siapa yang mengambil, lalu orangnya itu kemudian bergerak kemana ya, dan seterusnya, sehingga kemudian lalu orangnya kemudian bisa segera ditangkap dan barang-barang kita kemudian dapat dikembalikan. Jadi menurut saya memang pada titik itu juga nampaknya ada reputasi yang baik lah terkait dengan bandara kita. Demikian. Baik. Tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan pelayanan publik. Nah, kalau yang saya lihat, koreksi jika saya salah, mungkin penerapan pelayanan protokol kesehatan di sana ini juga sudah termasuk bagian dari pelayanan publik secara keseluruhan ya Pak, menjadi bagian dari hal tersebut. Sejauh ini yang Anda lihat seperti apa pelayanan publik dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri? Saya tidak berani bicara pada konteks yang sekarang ya, karena saya tidak melakukan penilaian dan juga memang saya tidak lagi berkapasitas sebagai ombudsman. Namun pada waktu kami berkali-kali melakukan semacam sidak atau penilaian pada waktu dulu sebelum masuk pandemi, maka kami punya anggapan dua. Yang pertama adalah bahwa memang secara umum perhatian, sumber daya, ya demikian juga tenaga investasi yang diberikan dalam rangka pelayanan publik di bandara memang besar sekali. Ya, terbukti misalnya dari banyaknya tenaga yang diberikan, ada juga kegiatan-kegiatan yang kreatif ya, yang kemudian lalu hanya ada di bandara ya, sehingga kemudian lalu orang merasa terdampingi, orang tidak merasa sendiri, orang tidak ketika misalnya badannya sedang pusing-pusing lalu kemudian di-approach ya, didatangi oleh petugas. Itu adalah hal-hal sensitif yang menurut saya baik sekali yang terdapat di bandaranya. Ya, sehingga kemudian lalu kita anggap sebagai baik. Demikian juga ketika orang misalnya masuk check-in ya, juga berbagai peralatan itu kemudian semua dihidupkan, juga ada satu ketentuan standar daripada pemeriksa ketika memeriksa menggeledah tubuh kita atau juga menggeledah pakaian-pakaian kita, itu semua masuk dalam konteks security tadi. Nah, itu yang kami jajal ketika itu, sehingga kami juga memang punya kesimpulan bahwa memang bandara itu baik ya. Permasalahannya ada yang kedua, adalah bahwa perhatikan bahwa bandara itu sebetulnya juga didukung oleh lingkungan di sekitar bandara. Ya, jadi ada tempat parkir, ada jalan masuk, ada highway untuk in-out-nya. Demikian juga
demikian juga penerangan. Nah, disinilah menurut saya juga ada soal ya. Kenapa? Karena sebagai bandara yang sedang growing ya, sedang berkembang, kita tahu bahwa Terminal 3 baru saja selesai. Sekarang masih lagi akan dibuat terminal yang lain-lain lagi. Nah, biasanya teorinya adalah bahwa ketika satu bandara itu atau satu fasilitas sedang growing, sedang developing, maka ada saja kemudian kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ya, ada misalnya jalan-jalan yang jelek, sehingga kemudian lalu orang kepleset, orang kejeblos dan seterusnya. Atau ada tempat-tempat yang gelap sehingga kemudian lalu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan pelecehan seksual. Ada orang-orang yang tak dikenal yang lalu kemudian bisa mencuri. Nah, itu yang saya kira juga akan mempengaruhi level of security dari Bandara Soekarno-Hatta pada umumnya. Begitu. Baik, artinya dari sisi pelayanan publik sudah cukup baik, namun perlu ada peningkatan pelayanan atau level of security seperti yang Anda sebutkan tadi ya Pak. Baik Pak Adrian, kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan... Ya pemirsa, ada beberapa indikator dalam penilaian Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang dinobatkan sebagai bandara paling aman se-Asia Tenggara. Penilaian itu berdasarkan Global Safe Travel Barometer dan berikut beberapa penilaian dan urutan bandara teraman tingkat dunia. Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen kedua siang ini masih bersama dengan Bapak Adrianus Meliala selaku anggota Ombudsman RI periode 2016-2021. Pak Adrian, tadi Anda sempat membahas tentang dengan standar acuan keamanan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini berkaitan dengan keamanan tersebut. Berhubung saat ini masih dalam masa pandemi, seperti apa pengawasan dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri terkait dengan penerapan protokol kesehatan terhadap warga negara asing yang datang atau tiba di Indonesia melalui jalur Bandara Soekarno-Hatta? Ya paling nggak saya dari pengalaman saya pribadi ketika menggunakan jasa bandara memang terlihat keseriusannya, terlihat kedisiplinannya dalam rangka menerapkan protokol ya, sehingga kemudian terdapat dua hal. Pertama, terdapat perlakuan yang sama kepada warga negara Indonesia yang baru masuk dan juga kepada warga negara asing ya yang juga baru masuk. Namun demikian itu tadi apa yang saya alami. Tapi bagaimana juga kemudian kita misalnya ketika mendengar ada apakah itu berita di media sosial atau di tempat-tempat lain yang mengatakan bahwa kalau warga negara asing bisa langsung tuh, bisa bebas tuh, bisa kemudian mendapat jalur cepat. Jadi tentu saja itu sesuatu yang di luar pengetahuan kami secara langsung. Namun jika misalnya berita-berita itu benar, maka bagaimana memverifikasinya ya? Kalau itu dikaitkan dengan konteks predikat ini. Jadi menurut saya ada satu tantangan bagi manajemen bandara untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Sebab kalau itu dianggap benar, maka bayangkan betapa kontrasnya antara satu pihak mendapatkan penghargaan ini, tapi di pihak lain ada sinyalemen ya, bahwa bagi orang-orang terutama dari orang asing bisa kemudian lolos begitu saja, langsung bisa naik kendaraan dan kemudian tidak perlu lagi mengalami proses-proses yang sebagaimana dialami oleh penumpang pada umumnya yang berasal dari luar negeri. Artinya sebenarnya jika memang kejadian seperti itu benar terjadi, masih ada kelemahan begitu ya Pak dari sisi pengawasan dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri? Itu dia, saya juga menganggap bahwa kalau misalnya itu tidak benar ya, dan memang dalam hal ini memang bandara memang sudah oke banget ya terkait dengan penanganan protokol kesehatan, itu saya kira saya bisa angkat jempol ya. Mengapa? Karena memang berat ya memaintain ya konsistensi, kedisiplinan dalam rangka prokes ini secara terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa bahwa harapan kami sih adalah bahwa hal ini kemudian menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai benchmark ya, untuk kemudian ditularkan
bagi sekitar 200 lebih ya bandara di Indonesia. Jadi jangan hanya misalnya bandara Soekarno-Hatta saja yang hebat, yang bagus, tapi kemudian bandara-bandara lain di Indonesia itu kemudian compang-camping terkait dengan soal penanganan COVID ini. Ya, di sana juga ada kerumunan, di sana juga ada orang, di sana juga ada ada kemungkinan orang tertular. Nah, kalau kemudian tidak sebaik bandara, maka tentu menjadi pertanyaan mengapa kemudian hanya di bandara Soekarno-Hatta saja hal ini baik. Apakah ini memang karena soal orang-orangnya atau karena enforcement dari Kementerian Perhubungan itu kurang overall ya, sehingga kemudian hanya bandara Soekarno-Hatta saja yang mampu mencapai skor yang amat baik ini, begitu. Baik, ini dengan adanya penilaian yang cukup tinggi terkait dengan keamanan Bandara Soekarno-Hatta di sisi penerapan protokol kesehatan, jadi apakah sudah bisa dikatakan Bandara Soekarno-Hatta bisa menjadi standar acuan saat ini bagi bandara-bandara lainnya di Indonesia untuk menerapkan keamanan dari sisi protokol kesehatan? Mestinya begitu ya. Apalagi sekarang ini kan begini, pandemi ini kan mengajarkan kita untuk masuk dalam satu era yang namanya less contact economy. Ekonomi yang kurang mengandalkan pada kontak ya. Jadi orang semakin kurang berkontak, jadi tidak harus bersentuhan dulu dalam rangka untuk berinteraksi. Nah, tadi sudah dimulai dengan tadi ya membuat proses pengambilan bagasi yang less contact. Proses check-in yang juga less contact. Nah, ini menurut saya baik untuk kemudian ditiru oleh bandara-bandara lain. Walaupun tidak dalam konteks COVID sekalipun ya. Mengapa? Karena kalau kita memakai pendekatan sekarang ini, di mana kita harus antar sendiri, angkat sendiri bagasi kita, itu lama sekali kan. Demikian juga kita harus datang ke bandara sekitar 1 jam sebelumnya, lalu antri dulu ya. Artinya itu memang take time ya. Nah, ketika kemudian ada mekanisme yang bersifat less contact, itu saya kira amat baik dan tidak harus ya dalam konteks pandemi ini. Jadi dengan kata lain, ketika pandemi sudah berakhir pun, maka menurut saya mekanisme-mekanisme yang bersifat less contact ini, itu akan terus dipertahankan dan seyogyanya direplikasi di bandara Indonesia yang lain. Saya juga berharap bahwa akan ada sistem-sistem yang less contact lain. Contoh misalnya less contact terkait dengan ketika datang ke toilet, ya kita nggak usah harus putar keran dalam rangka misalnya keluar air misalnya. Yeah. Demikian juga ketika kita butuh dokter, ya misalnya tidak harus lari-lari ke klinik yang umumnya jauh ya. Karena itu di bandara kan umumnya jauh-jauh semua gitu ya. Cukup tinggal kemudian tekan tombol lalu dokter bisa langsung ngomong. Nah, hal-hal itu yang menurut saya bisa ditiru oleh bandara-bandara lain walaupun pandemi sudah berakhir. Begitu, Mbak. Baik. Terakhir Pak Adrian, harapan atau masukan dari Anda terkait dengan peningkatan pelayanan dan juga keamanan di bandara di Indonesia. Ya, permasalahan bangsa kita ini kan adalah soal keajegan, Mbak. Soal konsistensi. Hari ini baik, besok belum tentu. Hari ini baik ketika manajemennya berganti, lalu belum tentu dan turun lagi. Nah, andaikan saja kita bisa memaintain hal ini, mempertahankan hal ini, menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai ikon Indonesia, itu saya kira baik sekali. Dan akan lebih bagus kalau kemudian hal ini ditularkan bagi bandara-bandara lain, agar kemudian sama baiknya dengan Bandara Soekarno-Hatta. Demikian. Baik, kita harapkan hal baik yang baru saja diperoleh oleh Bandara Soekarno-Hatta, yaitu mendapatkan penobatan atau peringkat sebagai bandara teraman di ASEAN ini bisa diikuti oleh bandara lainnya di Indonesia dan juga akan terus-menerus atau konsisten seperti itu ya Pak. Baik Pak Adrianus, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Lunch Talk siang ini. Salam sehat selalu.